Halo semuanya, selamat datang di video presentasi tugas besar praktikum simulasi sistem kelompok kami. Kami dari kelompok D6 dan berikut merupakan nama dari anggota kelompok kami, yaitu ada saya Michael Julian, Regina Bernadette, Felicia Naomi, Jason Nathaniel, dan Hadrian Pratama. Video ini terdiri dari beberapa outline dan secara keseluruhan kami akan menjelaskan hal-hal mengenai deskripsi objek penelitian, identifikasi masalah, ukuran performansi, pengambilan data, uji kecukupan data, model simulasi, sistem usulan yang direkomendasikan, pemilihan sistem terbaik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sekarang akan masuk ke bagian deskripsi objek penelitian. Kami melakukan pengamatan pada Rumah Sakit Santosa yang terletak pada Jalan Kebonjati di Bandung, pada bagian pendaftaran poliklinik. Area pada pendaftaran poliklinik terbagi ke dalam 3 area, yaitu area pengambilan nomor, area antrean pendaftaran poliklinik, dan area pelayanan di loket. Proses pendaftaran poliklinik yang terjadi adalah pertama-tama pasien datang lalu mengambil satu buah nomor antrian pada mesin pencetak nomor antrian. Setelah itu pasien akan menunggu hingga nomor tersebut dipanggil pada kursi tunggu. Setelah nomor tersebut dipanggil, maka pasien akan melakukan registrasi pada loket pendaftaran. Karakteristik loket yang terdapat pada bagian pendaftaran poliklinik adalah terdapat 5 buah loket dengan masing-masing satu operator untuk melayani pasien. Jam buka pendaftaran dapat dilakukan sejak pukul 7 pagi dengan kondisi hanya 3 loket yang dibuka. Pada saat jam sibuk mulai berjalan atau menjelang pukul 8, maka seluruh loket pun akan beroperasi menjalankan tugasnya dengan operator yang berbeda-beda untuk setiap loketnya. Selanjutnya akan masuk ke bagian identifikasi masalah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses pelayanan pasien dimulai sejak kedatangan pasien dan akan menuju ke area pengambilan nomor. Pasien akan menunggu pada kursi tunggu dan mendapatkan pelayanan pada loket registrasi dengan lama waktu tertentu. Sistem pembagian loket tersebut adalah first come first serve, di mana pasien dengan kedatangan yang lebih awal akan mendapatkan pelayanan yang terlebih dahulu secara acak di loket pertama yang tersedia. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, kami memperoleh sampel data pengamatan sebagai berikut. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat suatu antrian di dalam sistem yang ditunjukkan dengan terdapatnya waktu tunggu dari pasien. Waktu tunggu tersebut didapatkan dengan melihat nilai rata-rata dari waktu proses di dalam loket yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata waktu kedatangan pasien ke dalam sistem. Dan diperoleh waktu tunggu dari pasien pada loket 1-5 adalah sebagai berikut. Selain menggunakan nilai rata-rata, dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan teori antrian. Pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu rata-rata dan standar deviasi dari waktu kedatangan dan proses dari setiap stasiun. Perhitungan dengan teori antrian bertujuan untuk mendapatkan nilai RO dari sistem yang terjadi. Lalu nilai RO tersebut didapatkan apakah sistem tersebut blow up atau tidak. Sistem dapat dikatakan terjadi antrian apabila nilai RO lebih besar dari 1. Untuk mencari nilai RO, akan digunakan rumus RO sama dengan lambda per new, di mana lambda merupakan tingkat kedatangan dan new merupakan tingkat pelayanan. Tetapi sebelumnya, satuan nilai dari lambda dan new harus sama, dan untuk kasus ini, satuannya merupakan pelayanan per menit. Berdasarkan data rata-rata dan standar deviasi waktu, didapatkan hasil bahwa untuk waktu proses pengambilan tiket, nilai RO-nya lebih kecil dari 1, yang berarti bahwa tidak terjadi antrian pada sistem pengambilan tiket. Dan untuk seluruh waktu proses pelayanan pada setiap loket, nilai RO-nya lebih besar dari 1, yang berarti bahwa terjadi antrian pada sistem pelayanan di setiap loket. Pada dasarnya, tujuan pasien untuk datang ke poliklinik adalah mendapatkan pelayanan secepatnya, dikarenakan berhubungan dengan kesehatan tubuh. Dari hal tersebut, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa hal yang menyebabkan terjadinya antrian pada sistem pendaftaran? Yang kedua, apa solusi atau pemecahan masalah yang dapat dilakukan mengenai antrian pada sistem pendaftaran? Ukuran performansi yang kami tentukan untuk penelitian ini adalah waktu tunggu, di mana ukuran performansi ini yang kemudian akan menentukan seberapa baiknya suatu sistem. Oleh karena itu, dilakukan proses pengamatan pada sistem aktual dengan mengumpulkan beberapa data yang terdiri dari waktu antar kedatangan, waktu proses pengambilan nomor, waktu tunggu, dan waktu proses pada setiap loketnya. Proses pengamatan dilakukan dengan menggunakan alat stopwatch dengan melihat titik waktu tertentu yang dibutuhkan. Dari proses pengamatan ini, didapatkan data sebanyak 60 buah untuk waktu antar kedatangan, waktu proses pengambilan nomor, dan waktu tunggu. Kemudian untuk waktu proses 60 data tersebut, terbagi menjadi 12 data untuk loket 1, 8 data untuk loket 2, 14 data untuk loket 3, 12 data untuk loket 4, dan 14 data untuk loket 5 yang kemudian akan dilakukan proses pengolahan. Tahap pertama yaitu Nance test, untuk menguji apakah data tersebut bersifat acak atau tidak. Proses ini dilakukan pada setiap data waktu yang dimiliki, kecuali untuk data waktu tunggu. Dengan menggunakan software Minitab dan memakai uji 8 langkah dengan menggunakan nilai alfa sebesar 0,05 atau 5%. Hasil keacakan suatu data dapat dilihat dari nilai p-value yang dihasilkan dari runs test yang dilakukan. Pertama,
nilai p-value yang didapatkan untuk data waktu antar kedatangan adalah sebesar 0,118. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa yang sebesar 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0, sehingga H0 diterima, yang berarti data bersifat acak. Kemudian, nilai p-value untuk data waktu proses pengambilan nomor adalah 0,519, untuk data waktu proses loket 1 adalah 0,917, untuk data waktu proses loket 2 adalah 0,280, untuk data waktu proses loket 3 adalah 0,291, untuk data waktu proses loket 4 adalah 0,676, dan untuk data waktu proses loket 5 adalah 0,074. Untuk seluruh data tersebut, sama seperti data waktu antar kedatangan sebelumnya, di mana masing-masing data memiliki nilai p-value yang lebih besar dari nilai alfa, sehingga memiliki kesimpulan yang sama, yaitu data bersifat acak. Setelah mengetahui keacakan dari data-data yang dimiliki, maka dilakukan proses uji kecukupan data dengan menggunakan metode relative error. Besar relative error yang digunakan adalah sebesar 0,1, dan nilai alfa yang digunakan adalah sebesar 0,05. Untuk proses perhitungan tersebut, dapat menggunakan 3 persamaan berikut. Pertama-tama, akan dilakukan proses uji kecukupan data untuk waktu antar kedatangan terlebih dahulu. Berdasarkan persamaan tersebut, maka nilai dari rata-rata, standar deviasi, dan variansi perlu dicari terlebih dahulu, dan didapatkan nilai rata-rata sebesar 39,8833, nilai standar deviasi sebesar 41,9637, dan nilai variansi sebesar 1760,9523. Kemudian, dilanjutkan dengan perhitungan current relative error, di mana nilai gamma aksen adalah sebesar 0,0909, sehingga nilai current relative error yang didapatkan untuk jumlah data sebanyak 60 buah adalah 0,2718. Nilai tersebut lebih besar dari nilai gamma aksen, sehingga data yang dimiliki masih belum mencukupi. Oleh karena itu, selanjutnya akan dihitung perkiraan jumlah data yang dapat menghasilkan current relative error yang mendekati nilai gamma aksen tersebut dengan persamaan yang sudah tertera sebelumnya, sehingga didapatkan hasil bahwa jumlah data yang dapat menghasilkan current relative error mendekati gamma aksen adalah sebanyak 515 buah data. Setelah itu, dilakukan kembali perhitungan besar current relative error untuk jumlah data sebesar 515 buah dan didapatkan nilai sebesar 0,0911, di mana nilai tersebut masih lebih besar dari nilai gamma aksen, tetapi sudah mendekati. Perhitungan selanjutnya dilakukan dengan menambah nilai I sebanyak 1, kemudian dihitung besar current relative error hingga nilainya lebih kecil atau sama dengan 0,0909. Untuk jumlah data sebesar 516 buah, memiliki nilai current relative error sebesar 0,0910, di mana masih lebih besar dibandingkan nilai gamma aksen. Maka dilanjutkan untuk jumlah data sebesar 517 buah, di mana memiliki nilai current relative error sebesar 0,09095, yang juga masih lebih besar dibandingkan nilai gamma aksen. Kemudian, untuk jumlah data sebesar 518 buah, memiliki nilai current relative error sebesar 0,09086. Nilai tersebut sudah lebih kecil dibandingkan nilai gamma aksen yang dimiliki, sehingga data waktu antar kedatangan akan mencukupi apabila data berjumlah lebih atau sama dengan 518 buah. Dengan proses yang sama dengan waktu antar kedatangan, maka didapatkan jumlah data yang dibutuhkan untuk data waktu lainnya, yaitu untuk waktu proses pengambilan nomor sebanyak 124 buah, waktu proses loket 1 sebanyak 257 buah, waktu proses loket 2 sebanyak 49 buah, waktu proses loket 3 sebanyak 49 buah, waktu proses loket 4 sebanyak 212 buah, waktu proses loket 5 sebanyak 123 buah, dan untuk data waktu aktual sudah mencukupi. Dapat dilihat bahwa seluruh data waktu yang dimiliki masih belum mencukupi, kecuali untuk data waktu tunggu aktual. Hal ini disebabkan karena dari setiap data yang mengalami kekurangan data tersebut memiliki nilai variansi yang besar dan rentang nilainya jauh. Namun, karena keterbatasan waktu dan menanggapi situasi yang terjadi sekarang ini, tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan data kembali, sehingga semua data tersebut diasumsikan mencukupi dan akan digunakan untuk proses selanjutnya. Dalam pembuatan simulasi dengan menggunakan data yang sudah didapatkan dan melalui uji keacakan serta kecukupan, dilakukan pembuatan model simulasi dari sistem antrian pendaftaran poliklinik. Terdapat 7 buah data waktu yang digunakan dalam pembuatan simulasi, yaitu data waktu antar kedatangan, waktu proses pengambilan nomor, dan waktu proses dari kelima loket yang terdapat dalam pendaftaran. Data waktu tersebut kemudian diolah dengan menggunakan ExpertFit. Waktu antar kedatangan dari simulasi berdistribusi eksponensial. Hal tersebut didasarkan dari hasil ExpertFit memiliki nilai evaluasi good dan berdasarkan studi pustaka dari buku Simulation Modeling and Analysis karangan Avril M. Lau mengatakan bahwa possible application of exponential distribution is inter-arrival times of customers to a system that occur at a constant rate, yang menyatakan bahwa distribusi dapat digunakan untuk waktu kedatangan dari konsumen dalam sebuah sistem, waktu proses pengambilan tiket, dan setiap loketnya berdistribusi gamma. Hal tersebut didasarkan dari hasil ExpertFit memiliki nilai evaluasi good terkecuali pada waktu proses loket 2 yang bersifat indeterminate.
dan dilakukan goodness of fit test untuk melihat apakah distribusi tersebut dapat digunakan dalam pendefinisian data tersebut. Dan dengan alfa sebesar 0,05, hipotesis berada pada daerah penerimaan, sehingga distribusi dapat digunakan dalam pendefinisian data tersebut. Dan berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan sumber yang sama, dikatakan bahwa possible applications of gamma distribution is time to complete some task, example customer service or machine repair, yang berarti distribusi dapat digunakan dalam pendefinisian waktu proses dalam kasus ini. Kemudian dilakukan pembuatan model simulasi dengan menggunakan FlexSim. Sesuai dengan keadaan aktual dalam sistem tersebut, terdapat source berupa eskalator yang merupakan arah kedatangan dari konsumen. Dan inter-arrival time diisi dengan hasil pendefinisian dengan expert fit yang dilakukan sebelumnya. Prosesor pertama yaitu mesin pengambilan nomor dan dimasukkan proses time sesuai dengan pendefinisian distribusi dengan expert fit. Kemudian konsumen akan terduduk di kursi tunggu dengan menggunakan queue dengan kapasitas sesuai dengan kapasitas maksimal dari kursi tunggu secara aktual, yaitu 26 orang. Kemudian dalam prosesor, setiap loket terdapat operator dan proses loket dilakukan oleh operator, sehingga dilakukan pengaturan use operator for process dan proses time dapat dimasukkan dengan waktu berdasarkan pengujian expert fit. Dikarenakan loket 4 dan loket 5 merupakan loket yang dibuka pada saat pengamatan, dilakukan pengaturan pada triggers dengan menggunakan fitur send message dan close and open ports. Loket keempat terbuka lebih dulu sehingga loket dibuka pada saat detik ke 3500 dan loket kelima dibuka pada saat detik ke 3600, dan kemudian terdapat pintu keluar berupa sync. Pengambilan data dari simulasi dapat dilakukan dengan menggunakan fitur write to global table. Dengan ukuran performansi yang berupa waktu tunggu, fitur tersebut digunakan pada queue, yaitu waktu tunggu dengan melihat kapan konsumen masuk ke dalam antrian yang ditandakan dengan in queue, dan konsumen meninggalkan antrian yang ditandakan dengan out queue. Dalam pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan uji kecukupan data dari data simulasi, dan dengan jumlah data yang sama dengan data aktual yaitu 60 data, didapatkan bahwa data mencukupi. Sehingga kemudian dilakukan validasi model simulasi dengan melihat kesignifikanan antara data aktual dengan data simulasi yang telah dirancang. Data yang digunakan dalam pengujian adalah data di mana pengamatan dilakukan, yaitu pada detik ke 3600 yang merupakan 1 jam dari waktu dibukanya loket pendaftaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan waktu pengamatan yang dilakukan adalah pukul 8, sementara sistem antrian dimulai sejak pukul 7. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode Welch Confidence Interval dan uji hipotesis. Dalam penggunaan metode Welch Confidence Interval digunakan nilai degree of freedom 95,569 yang merupakan hasil perhitungan sebelumnya dengan alfa sebesar 0,05, sehingga didapatkan nilai T sebesar 1,958. Didapatkan rentang nilai sebesar minus 42,1226 hingga 37,510. Dan karena confidence interval melewati nilai 0, dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara data waktu tunggu aktual dan data waktu tunggu simulasi, sehingga data waktu tunggu aktual dan data waktu tunggu simulasi bersifat valid. Dalam uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian variansi, dan berdasarkan uji 8 langkah didapatkan nilai sebesar 0,3473 yang berada dalam daerah penolakan, sehingga variansi dari data aktual dan data simulasi berbeda. Sehingga dapat dilakukan uji rata-rata dengan nilai degree of freedom dan nilai T yang sama dengan pengujian Welch Confidence Interval. Didapatkan nilai sebesar minus 0,115 yang berada dalam daerah penerimaan, sehingga data waktu tunggu aktual dan data waktu tunggu simulasi bersifat valid. Berdasarkan hasil pengamatan dalam sistem pendaftaran Poliklinik Rumah Sakit Santosa Kebonjati dan ukuran performansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu waktu tunggu, didapatkan bahwa terdapat permasalahan dengan terbentuknya antrian dari sistem. Dilakukan pembuatan 2 buah usulan dari sistem yang dapat diterapkan, hingga dapat meminimalisir antrian dari sistem tersebut. Usulan pertama yang diberikan kepada sistem adalah pembukaan 4 buah loket, yaitu loket 1, 2, 3, dan 4, sejak sistem pendaftaran dibuka, yaitu pukul 7. Dan usulan kedua yang diberikan kepada sistem adalah pembukaan 5 buah loket dengan ketentuan yang sama. Pembuatan simulasi pertama dan kedua dilakukan dengan menggunakan FlexSim, dengan penggunaan source, queue, prosesor, dan sync yang sama seperti sebelumnya. Namun terjadi perubahan pada trigger dari prosesor pada loket keempat untuk usulan pertama dan perubahan pada trigger dari prosesor pada loket keempat dan kelima untuk usulan kedua, yaitu dengan penghapusan dari pengaturan on reset dan on message, sehingga loket bekerja sejak awal simulasi dijalankan. Data-data diambil dengan menggunakan fitur write to global table, dan pada saat data berada pada angka di atas 3600, di mana pengamatan dari sistem dilakukan, yaitu 1 jam setelah sistem dibuka, dan data tersebut dapat digunakan dalam pengujian. Pada usulan pertama, jumlah data yang diambil adalah 60 buah data, dan kemudian dilakukan uji kecukupan data, dan data tidak mencukupi, sehingga dilakukan penambahan data sebanyak 502 buah untuk memenuhi uji kecukupan data tersebut.
Dan pada usulan kedua, jumlah data yang diambil adalah 60 buah data. Dan kemudian dilakukan uji kecukupan data, dan data tidak mencukupi, sehingga dilakukan penambahan data sebanyak 186 buah. Kemudian dari data tersebut dapat dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji signifikansi dengan menggunakan metode well confidence interval dan uji hipotesis. Pada usulan pertama, dalam penggunaan metode well confidence interval, didapatkan nilai degree of freedom 73,5591 yang merupakan hasil perhitungan sebelumnya dan alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan nilai T sebesar 1,993. Dan pada usulan kedua, dalam penggunaan metode well confidence interval, didapatkan nilai degree of freedom 110,553 yang merupakan hasil perhitungan sebelumnya dan alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan nilai T sebesar 1,9818. Berdasarkan data-data hasil pengujian tersebut, pada usulan pertama didapatkan rentan nilai sebesar 322,525 hingga 395,329. Dan pada usulan kedua didapatkan rentang nilai sebesar 469,4273 hingga 550,2938. Setelah nilai confidence interval didapatkan dari kedua usulan, dapat diartikan bahwa dari kedua usulan terdapat perbedaan yang signifikan antara data waktu tunggu simulasi dengan data waktu usulan pertama dan data waktu usulan kedua. Dan demikian, usulan pertama dan usulan kedua dapat dipertimbangkan sebagai usulan. Selain itu, dengan melakukan uji hipotesis didapatkan bahwa variansi dari masing-masing usulan berbeda, sehingga dapat dilakukan uji rata-rata dan didapatkan nilai sebesar 19,6511 bagi usulan pertama dan sebesar 25,3956 bagi usulan kedua, dan kedua usulan berada dalam daerah penolakan. Sehingga didapatkan bahwa terdapat signifikansi dari data waktu tunggu simulasi dengan waktu usulan pertama dan kedua yang menandakan ada perbedaan yang signifikan antara data waktu tunggu simulasi dengan data waktu tunggu usulan pertama dan data waktu tunggu usulan kedua. Dengan demikian, kedua usulan dapat dipertimbangkan sebagai perbaikan dari sistem. Setelah diberikan dua buah usulan, yang keduanya memiliki perbedaan signifikan dengan model awal, maka dari 3 buah model sistem yang dimiliki, akan dipilih sistem mana yang terbaik. Pemilihan sistem terbaik dilakukan dengan metode ranking and selection. Pada metode ranking and selection, digunakan peluang untuk mengambil keputusan secara tepat atau P bintang sebesar 0,95 dan D bintang sebesar 89,591 detik. Nilai D bintang merupakan besar selisih yang diharapkan oleh peneliti. Nilai D bintang didapat dengan menghitung rata-rata waktu tunggu aktual dikurangi dengan rata-rata waktu tunggu yang diinginkan. Besar rata-rata waktu tunggu aktual adalah 539,591 detik. Rata-rata waktu tunggu yang diinginkan adalah 450 detik. Rata-rata waktu tunggu yang diinginkan berada di dalam batas rata-rata waktu tunggu pada rumah sakit lain yang lebih cepat dibandingkan rata-rata waktu tunggu aktual. Batasan rata-rata waktu tunggu didapat dari 2 buah jurnal mengenai pelayanan pendaftaran pasien di rumah sakit. Dalam jurnal yang digunakan, didapat bahwa rata-rata waktu tunggu pendaftaran adalah 360 sampai 508,8 detik. Jumlah data awal yang digunakan dari setiap sistem adalah sebanyak 40 buah data, sehingga didapat nilai H1 adalah sebesar 2,786. Dalam metode rank engine, dihitung terlebih dahulu jumlah data yang dibutuhkan untuk setiap sistem, dengan memilih nilai maksimum antara jumlah data awal yang ditambah dengan 1 dengan jumlah data yang didapat dengan perhitungan. Dari hasil perhitungan didapat bahwa jumlah data yang dibutuhkan untuk setiap sistem adalah 41 buah data. Kemudian setelah itu dihitung rata-rata dan bobot untuk 40 data pertama. Lalu setelah itu dihitung rata-rata dan bobot untuk data tambahannya. Setelah didapatkan bobot untuk 40 data pertama dan bobot untuk data tambahan, rata-rata 40 data pertama dikalikan dengan bobotnya. Begitu pula untuk data tambahan, lalu kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan, sehingga didapat hasil penjumlahan berbobot. Perhitungan tersebut dilakukan untuk setiap sistem. Hasil akhir dari perhitungan didapat bahwa hasil penjumlahan berbobot untuk sistem awal adalah sebesar 638,74 detik, untuk sistem usulan 1 sebesar 101,402 detik, dan untuk sistem usulan 2 sebesar 185,74 detik. Hasil penjumlahan berbobot yang paling kecil adalah sistem usulan 1, artinya sistem usulan 1 merupakan model terbaik di antara 3 model sistem yang ada, sehingga dapat disimpulkan usulan yang dipilih untuk memperbaiki sistem pada proses pendaftaran di Poliklinik Rumah Sakit Santosa, Kebonjati, Bandung adalah dengan membuka 4 buah loket pendaftaran dari sejak awal buka, kemudian loket kelima akan dibuka 1 jam kemudian. Dengan sistem ini, waktu tunggu di proses pendaftaran poliklinik akan menjadi lebih singkat dibandingkan dengan model awal. Berdasarkan pemaparan presentasi yang telah kami lakukan, terdapat 2 buah kesimpulan. Yang pertama, penyebab terjadinya antrian pada sistem pendaftaran Poliklinik Rumah Sakit Santosa Kebonjati adalah sistem pembukaan loket yang tidak sesuai dengan aliran kedatangan dari konsumen. Dan yang kedua, pemecah masalah dari sistem pendaftaran Poliklinik Rumah Sakit Santosa Kebonjati yang didapatkan adalah dengan melakukan pengaturan ulang sistem pembukaan loket, yaitu membuka 4 buah loket sejak awal pembukaan pendaftaran poliklinik. Dan demikian presentasi kami kali ini. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Kiranya kita selalu sehat dimanapun kita berada. Sampai jumpa.